Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 4 Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni materi bab 2 tentang Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lulu Nur Fadila dengan NIM 2109101041. Kemudian ada teman saya Niken Putri Zeneta dengan NIM 210910101003. Kemudian ada Afrin Khairunisa dengan NIM 210910202003. Kemudian yang keempat ada Rachel Aidisfira dengan NIM 210910202053. Kemudian Septiantri Cahyo Bagas dengan NIM 210910202068. Untuk subbab yang pertama, mungkin bisa next slide. Tahapan perumusan Pancasila akan dijelaskan oleh teman kami Rahel. Untuk Rahel, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perumusan Pancasila. Yang pertama ada periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945 dengan sejumlah anggota 60 orang. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Ketika tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan dalam pidatonya 5 asas atau dasar negara Indonesia merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengemukakan pendapatnya tentang 5 asas atau 5 dasar negara Indonesia merdeka dengan rumusan sebagai berikut. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945 tibalah giliran Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan pula 5 asas untuk menjadi dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun usul tersebut dinamakan dengan Pancasila dan disetujui oleh peserta sidang BPUPKI. Dalam perkembangannya kemudian, yaitu tahun 1947, pidato Insinyur Soekarno tersebut dipublikasikan dalam bentuk sebuah buku yang berjudul Lahirnya Pancasila, dan oleh karena itulah muncul anggapan umum bahwa lahirnya Pancasila adalah tanggal 1 Juni 1945. Next. Yang kedua ada periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebabnya ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. 2. Panitia itu akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai sidang pada 19 Agustus 1945. Yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan. Next. Yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila.
Setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu tanpa syarat, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI sidang untuk menentukan dan menegaskan terkait dasar negara, Undang-Undang Dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dan dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP, yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rahel untuk penjelasannya. Untuk subjek berikutnya, alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia akan dijelaskan oleh teman kami Afrin. Untuk Afrin dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, dan setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai Pancasila terdapat dalam ideologi bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia Pancasila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dilaksanakan secara serentak. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila disebut mengandung nilai dasar filsafat, jiwa bangsa, jati diri bangsa, dan cara hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila diimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Untuk subbab berikutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis akan dijelaskan oleh teman kami Septianti Cahyo Bagaswara. Untuk Bagas, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Next. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy, disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, dan kelompok sosial seagama dan seiman. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Next. Yang ketiga adalah sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bagas untuk penjelasannya. Untuk sebab berikutnya, yakni argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, akan saya sendiri yang menjelaskannya. Mungkin bisa next slide. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila lahir dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Pada masa pemberlakuan Pancasila sebagai dasar negara, terjadi pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahan Insinyur Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Kemudian pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Kemudian pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila itu ditinggalkan. Pancasila sebagai dasar negara bukan untuk menghapuskan perbedaan, tetapi merangkul semuanya dalam satu semboyan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi jembatan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini. Next slide. Kemudian argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya yaitu terdapat pada pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPR, stop
dalam Tab Nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden itu seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Terima kasih. Untuk sebuah berikutnya, mungkin bisa next slide. Esensi dan urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia akan dijelaskan oleh Niken atau Niken dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Next slide. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Druslak dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Next slide. Esensi Pancasila, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008, pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan nilai-nilai Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan nilai sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan pengetahuan tentang Pancasila yang ada di dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman semuanya atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.